Halo Gemini, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Mustahil, tapi ini terjadi dan akan menjadi milikmu. Namun, penting ya di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Seven of Wands, ada Eight of Swords, ada Justice, Two of Cups, dan di sini ada The Star. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Seven of Wands. Saya merasakan di sini sepertinya sesuatu hal yang kamu anggap nggak mungkin atau mustahil, ini bisa benar-benar menjadi milik kamu. Itu yang saya rasakan di sini. Ini seperti sesuatu hal atau keajaiban ya, atau mukjizat yang benar-benar datang dalam kehidupan kamu, yang benar-benar mampu merubah takdir kamu, merubah nasib kamu. Dan memang ini sungguh dahsyat. Hal yang kamu rasa nggak mampu, hal yang kamu rasa nggak mungkin, hal yang kamu rasa mustahil, tetapi ternyata ini benar-benar menjadi milik kamu dan kamu mampu untuk mencapai hal itu. Saya merasakan kayak ada kekuatan dalam diri kamu yang mungkin tidak semua orang bisa miliki. Ada mental yang kuat dalam diri kamu ya, artinya setelah banyak hal yang mungkin menimpa kehidupan kamu, setelah banyak hal yang mungkin terjadi, itu membuat kamu semakin percaya diri ya, semakin struggle, semakin yakin bahwa selalu ada alasan kenapa hal itu terjadi ya, karena akan ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu. Oke, kamu selalu berpikir positif, berprasangka baik terhadap apapun. Kamu berusaha untuk, ya artinya ini sudah digariskan dan ditakdirkan dan kamu yakin akan mampu merubah takdir kamu ya, tentang perubahan ya. Perubahan, finansial, hidup yang lebih berkualitas. Ya, bisa saja di sini ada sebagian kamu yang dalam situasi atau kondisi yang mungkin diremehkan, atau diabaikan atau tidak dianggap di sini. Karena bisa saja kamu tidak memiliki sesuatu hal atau kehilangan pekerjaan atau dalam keterpurukan yang membuat orang menjauh dari kamu. Tapi saya lihat di sini hal-hal itu yang membuat kamu semakin bangkit ya. Bukan malah semakin membuat kamu dalam keterpurukan, tapi ternyata semua itu membuat kamu semakin ingin maju, semakin berusaha untuk merubah kehidupan kamu.
Di saat kamu berprasangka baik kepada Tuhan dan ternyata keajaiban itu, mukjizat itu benar-benar datang dan mampu merubah kehidupan kamu. Yang awalnya mungkin dulu bukan siapa-siapa, tetapi ternyata saat ini kamu menjadi sosok yang hebat dan luar biasa. Oke, itu bisa saya terjadi. Jadi keajaiban, hal mustahil itu bisa terjadi sama siapa aja ya, datang kapan aja. Oke, jadi nggak ada yang mustahil. Itu yang saya lihat di sini. Di sini ada Eight of Swords. Ini juga tentang apa ya, kayak ini dalam hubungan ya. Saya kaitkan ini tentang sebuah hubungan. Ada yang membuat kamu sulit untuk lepas. Sulit untuk lepas dari hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif, oke? Kayak apa ya? Kayak perasaan kamu, hati kamu sebenarnya ingin pergi, tetapi sepertinya kamu nggak bisa. Kamu merasa terikat, karena mungkin ini masalah hati ya. Terkadang pikiran atau logika kamu ingin pergi ninggalinnya, tapi ternyata perasaan kamu nggak bisa. Oke, ini yang sepertinya harus lebih kamu pikirkan antara atau menyatukan ya antara hati dan pikiran kamu, tidak selalu menggunakan perasaan atau bucin. Tapi kamu harus mampu untuk berpikir dengan realistis dan logika. Jika ini sudah tidak baik untuk kamu, jika ini sudah terlalu menyakitkan kamu, atau apa ya, kayak kesempatan udah kamu kasih, maaf udah kamu berikan, tetapi kayak masih terulang dan terulang lagi. Ya kayaknya kamu lama-lama capek juga ya, capek juga, lelah juga dengan situasi yang seperti itu. Dan kamu berhak untuk menentukan pilihan hidup kamu. Kamu berhak untuk menentukan jalan arah kehidupan kamu itu mau kemana. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Ada sebagian kamu yang memang merasa terikat, merasa nggak bahagia, merasa dimanfaatkan, merasa tidak dicintai, merasa bertahan tetapi sangat menyakitkan. Ada. Oke, dan itu tadi saya melihat ya ada kekuatan dalam diri kamu. Ya mungkin di sini ada kejadian atau sebuah peristiwa yang membuat kamu tersadar untuk benar-benar berani untuk ninggalin apapun yang menyakitkan perasaan kamu. Yang saya yakin kamu akan terlepas dari semua ini ya, meski butuh proses ya, meski butuh tahapan, tapi kamu akan benar-benar terlepas dari sesuatu hal yang nggak baik ya, toksik ya, manipulatif, yang memanfaatkan kamu. Di sini ada justice, jadi ini tentang sebuah keadilan ya. Saya melihat di sini ya, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kehidupan kamu, semua itu punya alasan. Semua itu ada sebab dan akibatnya. Kenapa ini terjadi? Karena pastinya ada sesuatu hal yang terbaik untuk kamu. Kenapa sebelum kamu menemukan orang yang tepat, pastinya kamu menemukan orang-orang yang salah. Karena dari situ kamu menyadari, dari situ kamu tahu apa yang sebenarnya kamu butuhkan, sosok seperti apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Tidak lagi berdasarkan nafsu, tidak lagi berdasarkan ambisi atau keinginan sesaat, tetapi sudah lebih memikirkan tentang kedepannya. Itu ya lebih realistis ya, lebih logika. Dan saya yakin apapun yang nyakitin kamu, apapun yang siapapun yang ninggalin kamu, ya artinya itu tidak pantas untuk kamu ya. Dan yakin ada yang terbaik untuk kamu. Jadi percaya keadilan itu selalu ada dalam hidup. Tapi mungkin kitanya aja yang belum peka atau belum kurang peka atau kurang sensitif merasakan hal-hal seperti itu. Karena ya bentuk keadilan itu yang datangnya beda-beda ya. Beda-beda. Dengan kamu menemukan seseorang yang tepat, dengan kamu menemukan seseorang yang benar-benar tulus, itu adalah keadilan untuk kamu. Oke, di saat kamu benar-benar mendapatkan kehidupan yang luar biasa, di saat ada hal yang mampu kamu lakukan untuk bisa merubah nasib kamu, itu adalah keadilan. Keadilan yang Tuhan berikan untuk kamu. Jadi bentuknya itu beda-beda. Oke. Ada Two of Cups. Di sini juga tentang pertemuan ya.
Ini tentang pertemuan kamu dengan seseorang. Bisa saja mukjizat ini atau keajaiban ini berupa seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu. Bisa seseorang yang memberikan kehidupan baru untuk kamu, seseorang yang memberikan warna yang baru untuk kamu. Artinya seseorang hadir dalam kehidupan kamu boleh dikatakan ya mampu untuk merubah segala sisi dalam kehidupan kamu, menyelamatkan kamu ya. Ini bisa tentang ada sebagian kamu yang menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal. Jadi memang seseorang ini sangat berperan penting dalam perubahan hidup kamu ya, menaikkan derajat kehidupan kamu ya. Mungkin awalnya di sini kamu tidak dipandang dengan karena status kamu menjadi orang tua tunggal, yang banyak orang berpikir negatif tentang kamu, banyak orang yang membicarakan kamu di belakang, yang berpikir yang stigma negatif tentang kamu. Jadi seseorang ini hadir ya bisa dikatakan menyelamatkan kehidupan kamu. Oke? Ini juga salah satu adalah keajaiban dan mukjizat yang benar-benar akan mampu merubah kehidupan kamu ya. Dan ada ya sebagian kamu yang berpikir nggak mungkin, nggak bakalan ketemu lagi dengan seseorang yang tepat. Kayaknya nggak bakalan ada orang yang mampu menerima kamu dengan keadaan kamu yang seperti ini. Ada hal-hal yang membuat kamu insecure di sini. Tetapi kembali lagi, nggak ada yang nggak mungkin. Ada the star di sini. Selalu ini tentang harapan, tentang keinginan. Selalu ya berani untuk bermimpi. Jangan biarkan semua yang terjadi dulu membuat kamu takut untuk bermimpi, dan pada akhirnya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Ya kamu harus mampu untuk bermimpi, kamu harus mampu untuk mewujudkannya dan lebih percaya diri. Itu yang terpenting, dengan sebuah keyakinan bahwa yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Jadi kembali lagi, nggak ada yang nggak mungkin. Oke? Yang kamu pikir mustahil, tapi ternyata ini benar-benar akan mampu atau kamu miliki atau benar-benar akan menjadi milik kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada Akasa, ada Trust Your Path. Di sini ada Deep Replacement, ada Imrama, dan di sini juga ada Live. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini bersiap ya untuk sesuatu hal yang baru. Bersiap untuk sesuatu hal yang akan membuat kamu kembali bisa tersenyum, kembali bisa bahagia. Oke, saya melihat di sini akan ada episode terbaik dalam kehidupan kamu. Ya, artinya di sini kamu benar-benar akan kembali merasakan kayak hidup lagi, kayak merasa terlahir kembali menjadi seseorang yang lebih bahagia ya. Oke. Jadi jangan takut ya, jangan takut untuk melangkah. Yakinkan diri kamu bahwa langkah yang kamu ambil ini adalah sesuatu hal yang benar-benar akan mampu merubah nasib kamu. Karena biasanya sesuatu hal yang baik, niat baik atau ketulusan itu akan kayak nyampe ke perasaan kamu. Meski nanti ya pasti ada ya keraguan atau cemas, takut hal dulunya itu terulang lagi, hal dulunya itu terjadi lagi, ya wajar ya. Tapi jangan sampai kamu dikendalikan oleh ketakutan itu. Artinya kamu yang harus mengendalikan ketakutan itu untuk tetap berani melangkah, untuk tetap yakin bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Ya artinya di sini kamu sudah lebih percaya diri, oke? Kamu tidak lagi insecure, kamu sudah tahu arah kamu mau kemana. Kamu sudah tidak lagi kehilangan arah. Dan ada keberanian di sini, keberanian untuk memulai sesuatu hal yang baru, karena kamu sadar jika kamu tidak punya keberanian, artinya
kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu, ya bisa saja semakin dalam keterpurukan, semakin jatuh dalam keterpurukan, bisa saja. Jadi tumbuhkan kembali rasa percaya diri kamu, keberanian kamu untuk memulai sesuatu hal yang baru. Ini tidak hanya selalu tentang hubungan ya, ini juga tentang bisa memulai karir kamu, pekerjaan kamu, atau mungkin usaha atau hubungan kamu, apapun. Artinya di sini kamu bersiap untuk melangkah, bersiap untuk memulai sesuatu hal yang baru yang kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Di sini saya juga melihat kayak tentang memaafkan ya, memaafkan, tentang berdamai, tentang bagaimana cara kamu melihat sudut pandang yang berbeda, tidak lagi menyimpan kebencian, tidak lagi menyimpan kemarahan, karena kamu sudah tahu hal itu akan membuat kamu menghambat pertumbuhan di jiwa kamu yang pastinya, atau menghambat aliran cinta dalam kehidupan kamu, itu pastinya. Jadi kamu berusaha untuk melepaskan setiap kebencian atau kemarahan terhadap sesuatu hal yang pernah menimpa kehidupan kamu, atau bahkan di sini terhadap diri sendiri ya. Ada sebagian kamu yang memang merasa pernah melakukan sebuah kesalahan yang mungkin fatal kesalahannya. Pernah melakukan kesalahan yang fatal, yang pada akhirnya semua itu membuat kamu dalam penyesalan. Ya mungkin itu juga yang membuat kamu takut untuk melangkah, takut untuk memulai. Ini mungkin berkaitan dengan diri kamu sendiri ya. Ya tapi kembali lagi, ini adalah perjalanan hidup. Kadang ada yang membuat kita menyesal, kadang ada yang kita lakukan itu membuat kita pengen marah karena mungkin kesalahan datang dari diri sendiri, menyesali ya, artinya menyesali karena memilih yang salah, atau saat itu masih dalam tentang ego, tentang ambisi, tentang nafsu. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu dalam penyesalan. Tapi ya kembali lagi ya, di sini kamu nggak mau terus-terusan larut dalam semua itu. Kamu berusaha untuk bangkit, kamu tidak mau lagi melihat ke belakang, kamu berusaha untuk maju ke depan. Ya yang lalu biarlah berlalu, fokus kamu saat ini ya bagaimana cara kamu untuk bisa menciptakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Baik itu yang untuk kamu yang masih memilih untuk sendiri, karena ada juga ya sebagian kamu yang masih memilih untuk sendiri, atau ada juga yang sebagian kamu saat ini sudah benar-benar membuka diri untuk sesuatu hal yang baik. Itu kembali lagi, keputusan itu kembali lagi kepada diri kamu. Apakah kamu sudah benar-benar siap untuk memulai, atau masih ingin menata kehidupan kamu, atau masih ingin sendiri, atau masih belum bisa move on. Tapi saya yakin yang terbaik itu akan datang untuk kamu sebentar lagi. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau ada sesuatu hal yang terjadi saat ini yang membuat kamu harus memilih, bingung ya. Apapun itu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun situasinya, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.